Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Perkenalkan, nama saya Ahmad Komarudin Zain dari Konsentrasi Bimbingan Konseling Islam Interdisiplin Islamic Studies UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tentang empati sebagai karakteristik kepribadian konselor Islam dalam mata kuliah bimbingan konseling pribadi dan sosial yang diampu oleh Ibu Dr. Hajah Jasmini SAG MSI. Langsung saja latar belakang, yaitu konselor Islami merupakan seorang pribadi yang mampu menyandarkan aspek kehidupannya kepada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Karakteristik kepribadian konselor Islam yaitu diantaranya yaitu empati. Empati menurut Baron dan Birne 2003 merupakan kemampuan individu untuk dapat merasakan perasaan atau pengalaman orang lain. Kemampuan merasakan perasaan ini membuat seseorang berempati seolah merasakan dan mengalami peristiwa yang dialami orang lain tersebut. Data kasus empati. Data terbaru menunjukkan rasa empati dalam diri seseorang semakin langka. Sebanyak 65% orang bersikap tidak peduli. Orang yang bersikap tidak peduli beralasan karena terlalu banyak empati dapat mengesampingkan rasionalitas, yang akhirnya motivasi untuk saling membantu mulai terkikis. Contoh perilaku yang berkaitan dengan rendahnya sikap empati diantaranya yaitu perilaku perundungan cyber atau cyberbullying, seperti penelitian dari Melzer melalui meta-analisis terhadap 2070 mahasiswa yang menunjukkan pelaku perundung cyber memiliki empati yang rendah. Dari berbagai kasus di atas tentang rendahnya empati, maka penting bagi kita untuk mengkaji empati pada konselor Islam yang mana berperan membantu memecahkan dan memberi solusi pada permasalahan konseli di masa globalisasi saat ini. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan studi kepustakaan yaitu library research. Pengumpulan data berasal dari berbagai literatur seperti jurnal serta karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan pokok pembahasan yang berhubungan dengan empati dan karakteristik kepribadian konselor Islam. Penelitian ini menggunakan sumber sekunder berdasarkan jurnal dari Rizky Amalia 2019 tentang empati sebagai dasar kepribadian konselor, serta Marta Suhendra tahun 2016 tentang kepribadian konselor dalam perspektif Islam, serta beberapa jurnal lainnya yang terkait dengan empati serta karakteristik kepribadian konselor Islam. Teknik analisis data menggunakan analisis isi atau konten analisis berdasarkan langkah-langkah dari Frankel dan Wollen dalam Melia dan Asmendri 2020, yakni yang pertama menentukan tujuan khusus yang ingin dicapai, yang kedua mendefinisikan istilah-istilah penting harus dijelaskan secara rinci, tiga mengkhususkan unit yang akan diteliti, empat mencari data yang relevan, 5 membangun rasional atau hubungan konseptual untuk menjelaskan bagaimana sebuah data berkaitan dengan tujuan, 6 merencanakan penarikan sampel, 7 merumuskan pengkodean kategori. Selanjutnya pembahasan yang pertama yaitu konselor Islam. Konselor Islam merupakan seorang pribadi yang mampu menyandarkan aspek kehidupannya kepada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Seorang konselor Islam Muslim dituntut kepada dirinya kewajiban untuk menyeru terhadap orang lain atau konseli berdasar kaidah-kaidah Islam yang pada akhirnya mengejawantahkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Adapun yang kedua yaitu karakteristik kepribadian konselor Islami. Karakteristik kepribadian konselor Islami menurut kajian empiris nilai-nilai pendidikan karakter Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, diantaranya yang pertama
konselor wajib memiliki keimanan yang baik sehingga menjadi panutan bagi lingkungan di sekitarnya. Yang kedua, konselor sebagai tenaga profesional tidak serta-merta mengandalkan keprofesionalannya dalam bekerja. Namun lebih dari itu, konselor harus wajib menyadari bahwa semua penyelenggaraan konseling yang berhasil dilaksanakan terdapat campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga konselor harus tetap tawadhu. Yang ketiga, konselor wajib memiliki akhlak yang mulia serta empati dan rasa peka yang tinggi terhadap fenomena yang ada di sekitarnya. Yang keempat, konselor harus memiliki wawasan yang luas dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi sehingga ketika melayani konseli dapat memberikan pemahaman yang membuat konseli bersemangat untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Yang kelima, konselor sebagai orang yang ahli senantiasa mampu berinovasi dan menunjukkan kreativitas serta memiliki wawasan yang luas dalam pelaksanaan layanan bimbingan konseling dengan memperhatikan tatanan nilai, norma, serta hukum yang berlaku dengan pedoman utama yaitu Al-Quran dan Hadis. Yang keenam, konselor wajib memiliki rasa toleransi yang tinggi dan menyadari bahwa setiap konseli yang dilayani berbeda sehingga tidak menyamaratakan bentuk pelayanan yang diberikan kepada konseli satu dengan yang lainnya. Yang ketujuh, konselor harus mampu memberikan penghargaan kepada setiap kemajuan dan konseli yang dilayani dengan berbagai bentuk penghargaan. Yang kedelapan, konselor dapat dan mampu mengontrol setiap tindakan ataupun ucapan secara lisan atau melakukan proses terapeutik ataupun dalam keseharian di lingkungan masyarakat. Kesembilan, konselor dapat menjalin kerjasama dengan tenaga profesional lainnya dengan mengutamakan rasa tanggung jawab. Yang ke-10, konselor dapat dalam menjalankan layanan terapeutik mampu menjaga kerahasiaan yang diutarakan konseli sehingga konselor tersebut benar-benar menjaga kepercayaan konseli terhadap dirinya. Dalam hal ini konselor benar-benar amanah. Konselor harus bijaksana dalam bertindak dan berperilaku sehingga konseli yang dilayani jiwanya damai dan tentram. Yang keempat, empati sebagai kepribadian konselor Islam, yaitu kepribadian seorang konselor sangat penting dalam membina hubungan konseling dan menciptakan perubahan pada diri konseli. Jika dibandingkan kemampuan konselor dalam menguasai pengetahuan, keahlian dan teknik, lebih lanjut dalam menambahkan dalam membantu konseli, konselor Islami seyogianya mengaplikasikan Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang baik yang berjumlah 99. Maka dengan tetesan nur ilahiyah yang diaplikasikan konselor Islami melalui proses konseling Islam diharapkan dapat menggugah nurani konseling. Empati sebagai salah satu karakteristik karakter kepribadian konselor Islam, dan dalam proses konseling empati merupakan hal yang sangat penting karena proses konseling merupakan sebuah bantuan melalui interaksi. Masalah yang sering muncul karena hilangnya rasa empati dalam berkomunikasi yang menyebabkan kesalahpahaman interaksi komunikasi sehingga konseli merasa frustasi dan tidak ada manfaat yang dihasilkan dalam proses konseling. Lebih lanjut, empati merupakan dasar dalam hubungan interpersonal. Dalam proses konseling, konselor bekerja atas dasar dan melalui empati. Dalam dunia Islam, Rasulullah sebagai uswatun hasanah bagi konselor Islami karena telah memberikan kontribusi bagi umat, berakhlak mulia serta membimbing manusia kepada jalan kebenaran. Adapun kaitan empati dengan karakteristik kepribadian konselor Islam berdasarkan kajian empiris nilai-nilai pendidikan karakter Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yakni yang pertama, konselor wajib memiliki keimanan yang baik sehingga menjadi panutan bagi lingkungan di sekitarnya, seperti meyakini dan mengimplementasikan segenap ajaran Islam sebagai media konseling untuk membantu konseli dalam pelayanan bimbingan konseling secara menyeluruh. Selain meyakini dan mengimplementasikan juga sebagai asas mendasar yang menunjukkan bahwa ajaran Islam merupakan penyelamat umat manusia dari garis fitnah menjadi garis fitrah tanpa kecuali, serta menjadikan Rasulullah sebagai teladan ideal seorang konselor dalam melakukan proses konseling.
Berdasarkan keimanan dan ketakwaan, kompetensi profesionalisme konselor didorong untuk memiliki rasa empati, saling mengasihi, dan bersimpati yang dilandasi oleh cinta kasih yang tulus. Yang kedua, konselor wajib memiliki akhlak yang mulia, rasa peka atau empati, serta toleransi yang tinggi terhadap fenomena yang ada di sekitarnya. Konselor dituntut mampu menggunakan sikap empatinya kepada konseli dengan baik. Seorang konselor harus memahami emosi konseli dengan melewati proses empati. Di antaranya, konselor melihat perilaku konseli saat wawancara, sehingga akan memudahkan konselor ikut dalam pikiran konseli, mengikuti alur yang dikatakan konseli. Jika konseli merasa sedih dan mimik wajahnya sedih, maka konselor juga harus demikian. Lebih lanjut, efektivitas proses konseling ditentukan oleh kualitas pribadi konselor yang mampu menjaga kualitas hubungan dengan konseli, yang ditunjukkan dengan kemampuan konselor dalam kongruensi, empati, perhatian secara positif tanpa syarat, dan menghargai konseli. Selanjutnya yaitu kesimpulan, empati merupakan salah satu karakteristik kepribadian konselor Islam. Efektivitas proses konseling ditentukan oleh kualitas pribadi konselor yang mampu menjaga hubungan dengan konseli, yang ditunjukkan dengan kemampuan dalam empati, kongruensi, serta perhatian secara positif tanpa syarat, dan menghargai konseli. Selanjutnya, karakteristik kepribadian konselor Islam berdasarkan kajian empiris dari nilai-nilai pendidikan karakter Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari berkaitan dengan empati, yakni konselor wajib memiliki keimanan yang baik sehingga menjadi panutan bagi konseli maupun lingkungan sekitarnya, serta konselor wajib memiliki akhlak yang mulia, rasa peka atau empati, serta toleransi yang tinggi terhadap konseli atau fenomena yang ada di lingkungan sekitarnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.